Halo Nat. Halo Pak. Ya apa kabar? Alhamdulillah Pak, hari ini tuh bener-bener seneng banget ya Pak ya. Dan alhamdulillahnya itu tadi pagi tuh saya juga lagi seneng-senengnya gitu Pak. Kenapa? Soalnya ya Pak ya, habis ini tuh cuman pulang jam 10 Pak. Soalnya biasanya kan hari Jumat ya Pak, kelas 8A, kelas 8 semuanya itu ada yang namanya kegiatan Hizbul Waton Pandu HW itu Pak. Nah itu tuh kan capek Pak, jadi kayak saya tuh seneng kalau pulang lebih awal gitu. Oh iya, kamu kok sama dengan Pak Nur waktu dulu Nat? Kenapa Pak? Waktu dulu itu kan, iya, kalau pulang cepet itu kan iya, pasti seneng. Pasti seneng. Dan ini Nat, pakaianmu sekarang ini beda ya, nggak pakai seragam sekolah ya? Ini pakai seragam apa sih sebenarnya? Sekarang itu lagi pakai busana muslim Pak. Soalnya nanti itu kita tuh akan merayakan yang namanya Isra Mi'raj gitu Pak. Jadi kita semuanya bahasa Tumugaru ini pakai busana muslim semuanya gitu. Oke, dan kamu tampak cantik banget Nat. Masa sih Pak? Enggak loh Pak. Iya, jadi mungkin si dia ini tambah kelepek-kelepek Nat, lihat kamu. Dia siapa Pak? Gak punya dia-diaan ya Pak ya? Iya, dia nggak tahu siapa. Nggak ada. Oke Nat, kalau ngomong-ngomong tentang ini ya, tentang acara Isra Mi'raj ya. Nah ini kan di Mugaru ini kan banyak sekali lomba dan tentunya unik-unik gitu ya. Iya dong Pak, pastinya dong Pak. Lomba-lomba di Mugaru itu beda dari yang lain. Terus habis itu kita tuh jadi kayak wow, ini sesuatu hal yang berbeda gitu Pak. Jadi bener-bener perfect gitu. Iya, dan paling seneng kamu ini lomba apa ini Nat? Paling seneng itu lomba apa ya Pak ya? Banyak deh Pak di sini tuh lomba itu Pak. Kalau kemarin tuh saya lihatnya tuh seneng lihat lomba nasyidnya. Soalnya tuh lomba nasyid itu beda Pak dari sekolah lain. Bahkan di sekolah lain itu nggak ada Pak. Kita tuh belum menemukan lomba nasyid di sekolah lain gitu. Jadi ini sesuatu hal yang berbeda yang harus apa ya? Ini kayak inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lainnya gitu. Oke, jadi nasyid itu kan lagu Islami Nat ya? Iya. Biasanya kan lagu koplo, iya, lagu biasanya. dangdut, iya. Dan di Mugaru ini kan tampil beda kemarin itu ya? Iya benar banget. Dan itu disiarkan secara live Nat. Wah. Secara live. Nah ini di mana lagi kalau bukan di Mugaru ya? Iya dong. Pastinya Mugaru ini benar-benar pencetus pertama gitu ya Pak ya. Ya dan di Mugaru ini juga ini ya Pak, keren juga kayak memotivasi sekolah-sekolah yang lainnya untuk berkembang terus seperti di Mugaru ini. Iya kalau mau sekolah yang lain kan begitu kan. Kadang-kadang itu kan gini tuh Nat. Kita sudah memotivasi, sudah menginspirasi, tapi kan cuma kok api ya, cuma berhenti sampai situ aja sekolah. Itu berarti kita itu kayak motivasi tanpa aksi gitu. Jadi kayak cuman halusinasi gitu. Iya. Nat. Iya. Kenapa Kalau Pak? ngomong tentang halusinasi, Pak Nur kemarin itu kan ngupload status ya, update status tentang siarannya Selfie dan Amara. Itu tentang halu-halu itu Nat. Halu-halu apa itu Pak? Saya belum lihat Pak. Jadi kayak tertarik ini untuk melihatnya. Iya. Jadi tadi itu apa namanya aksi? Apa namanya? Motivasi tanpa aksi. Hanyalah halusinasi. Sama saja dengan halusinasi. Iya. Oke, Nat, kamu sebenarnya Mugaru ini pilihan pertama atau pilihan kedua dulu itu? Nah, Mugaru ini ya Pak ya, alhamdulillahnya ini pilihan pertama saya. Soalnya dari dulu dari SD itu Pak, itu kan kakak saya kan alumni sini ya Pak ya. Jadi kayak lihat-lihat di Mugaru ini, wah kayaknya seru juga ya kalau masuk Mugaru. Terus habis itu pas waktu kelas 6 SD itu kayak langsung sama orang tua itu didaftarin di sini aja gitu kan. Sekalian kan nyari kayak sekolah Islam gitu Pak, sekolah swasta Islam gitu. Dan untuk di negerinya itu saya tuh kayak kurang tertarik gitu Pak. Soalnya itu kayak ya udah di Mugaru aja, udah kayak lumayan deket. Terus habis itu semuanya tuh udah lengkap gitu Pak. Jadi kayak bener-bener enak gitu di sini. Oke, dan sekarang kamu ini kan duduk di studionya Mugaru Nat ya? Iya. Memang beda Nat ya. Suasananya gimana sih Nat? Suasana studionya? Suasana studionya ini bener-bener nyaman ya Pak ya. Apalagi di sini juga nggak panas. Terus juga sekarang tuh udah mulai lengkap ya Pak ya alat-alatnya. Terus habis itu di sini juga sepi. Jadi aman Pak, enak juga kita kalau misalkan buat konten. Terus juga di sini tuh ya lumayan rapi ya Pak ya. Ada komputernya juga dan kita itu juga bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di dalam studio ini.
Terus juga di depan itu kita tuh kayak ruangan yang hampa udara gitu loh Pak. Kok hampa udara apa ya? Kayak ruangannya kedap ya suara. kedap suara. Jadi itu kayak kalau misalkan kita buat konten-konten gini itu jadi kayak lebih nyaman, lebih enjoy. Terus kita juga gak terganggu dari suara-suara bisik-bisik di luar gitu Pak. Oke, itu kan katamu kan lumayan ya Nadia. Tapi mungkin kata yang lain gitu loh, kata yang lain di luar sana loh Nadia. Banyak yang bilang wah Mugaru ini hebat gitu loh ya. Katamu cuma lumayan itu. Ya kita kan sudah biasa kan Nadia. Karena sudah terbiasa konten di sini gitu loh. Nat, ini berandai-andai ya. Berandai-andai seandainya kamu nggak sekolah di Mugaru Nat. Nah, kamu sekarang ini seperti apa sih Nat? Kamu bisa bisa membayangkan gitu? Bisa banget Pak, bahkan soalnya ya Pak ya, kalau misalkan saya masuk Mugaru ini kan saya menemukan diri saya yang baru, yaitu kayak ya udah pinter ngomong gini Pak, jadi kayak ngomong terus. Mungkin kalau misalkan saya masuk ke sekolah lain, mungkin saya nggak jadi seperti ini, nggak kayak gini gitu Pak. Terus ya mungkin saya kayak nanti kayak ya udah kayak Nadifa yang dulu diem itu males ngomong gitu, apalagi kalau di depan kamera itu deg-degan, jadi kayak nggak bisa ngomong. Terus habis itu waktu dipegangin mic kayak gini, itu tuh saya tuh biasanya tuh kalau dulu ya Pak ya deg-degan banget sampai kayak keringetan Pak. Keringetan yang banget gitu loh, sampai banyak gitu Pak. Serius keringet kamu, Nat? dingin. Iya. Soalnya tuh kalau misalkan ya Pak ya, orang-orang awam gitu dipegangin mic gini pasti dia tuh kayak bingung mau ngomong apa. Terus juga bingung mau apa ya, kayak mau bicara tentang apa itu masih bingung. Terus habis itu nanti kalau misalkan orang awam ya, itu nanti dipegang mic itu kita tuh jadi kayak deg-degan. Terus habis itu kita jadi apa ya, kayak ngomongnya itu loh Pak, jadi terbata-bata gitu. Dan mungkin saya nanti kalau misalkan nggak masuk di Mugaru itu seperti itu gitu, beda dari sekarang. Iya, terbata-bata dan hilang. Iya, bener ya Iya, Nadia? bener. Soalnya kan kalau misalkan orang nervous itu semuanya bakalan hilang Pak. Bakalan hilang. Dan yang muncul itu ya seperti siaran kemarin tadi itu. Kenapa Pak? Yang muncul malah bayangan dia. Iya. Nah, bayangan dia yang selalu menghantui dan merusak pikiran. Makanya Pak, ini kita itu tidak usah yang namanya dia-diaan dulu. Iya. Ya, biar kita tuh fokus dengan satu tujuan kita gitu. Iya. Kalau ada si dia itu jadi kayak semuanya itu terhambat gitu Pak. Jadi terhambat. Dan ini loh Nat, kayaknya itu kan sayang, kayaknya kan cinta gitu kan. Padahal itu merusak. Iya, ngerusak aja itu. Cuman main-main doang gitu kan, buat apa juga. Jadi kayak sekarang tuh lebih mementingkan, harus ya Pak ya, ini mementingkan yang namanya prestasi terlebih dahulu gitu. Oke. Dan ini Nat, kemarin itu kan Pak Nur share linknya ya, videomu ya Nat ya. Videomu ke mamamu. Nah, itu komennya begini Nat. Komennya Alhamdulillah Pak Nur sekarang sudah banyak bicara, sudah apa namanya itu tanpa teks gitu loh Nat ya. Tanpa teks gitu, nggak seperti dulu pendiam. Emang kamu dulu itu sediam apa sih Nat? Kalau dulu ya Pak ya, saya tuh tetap ngobrol dengan orang-orang di sekitar saya. Tapi untuk kayak ngomong dengan orang baru, terus kemudian kayak saya tadi bilang bahwa ngomong di depan kamera, terus di depan mic ini bakalan kayak bener-bener deg-degan dan jadi terbata-bata. Terus habis itu saya tuh jadi bingung Pak mau ngomong apa. Terus juga waktu ketemu orang baru nih Pak, terutama itu tuh saya nggak akan mau kayak ngajak kenalan duluan. Iya, jadi kayak harus diajak kenalan sama orang itu dulu baru saya mau ngomong. Kalau misalkan saya yang ngajak duluan, itu pasti kayak bakalan nggak mau. Gak akan mau bahkan. Tapi kalau sekarang itu saya sama orang baru gitu, ketemu sama orang-orang yang belum saya kenal, itu kayak saya ya udah ngajak kenalan biasa. Terus juga saya tuh waktu kenalan itu jadi lebih enjoy Pak. Sedangkan kalau dulu itu kenalan sama orang baru itu kayak masih mikir-mikir dulu, takut kalau misalkan tanggapan dari orang itu kayak nggak suka gitu Pak. Iya. Nat, kamu itu sebenarnya merasa enjoy atau enggak sih Nat ikut presenter ini? Ikut presenter. Kamu ini sengotot apa sih pengen bisa gitu kan? Karena kalau ngomong Nat ya, misalnya kita ngomong bebas gitu ya. Ngomong bebas itu kan banyak yang lancar gitu loh. Iya. Tetapi ini kan kita mengarahnya ke profesional gitu ya. Kamu sengotot apa sih Nat? Nah, bicara tentang ngotot itu saya tuh
nggak terlalu banget gitu loh Pak. Karena kalau banget itu nanti saya jadinya kayak capek doang gitu. Saya tuh mengikuti prosesnya, mengikuti alurnya. Terus habis itu saya juga tetap ngotot Pak. Jadi kayak kita tuh harus niat untuk belajar, niat untuk berkembang, niat untuk memahami sesuatu itu harus niat. Jadi kayak tiap minggu, tiap hari, bahkan saya tuh kayak latihan. Baik itu kayak latihan baca berita atau bahkan kayak waktu ada tugas dari Pak Nur itu saya kayak berusaha sebisa mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas itu biar saya itu nantinya di umur berapa itu nanti urusan belakang ya Pak ya, itu udah bisa menikmati hasil dari proses saya ini gitu Pak. Oke. Dan saya tuh termotivasi dari kakak-kakak kelas sebelum saya, kayak senior saya di presenter ini. Wah kok bisa ya kayak bisa menjuarai berbagai macam lomba yang ada di luar gitu Pak. Iya. Jadi sebutkan namanya siapa sih yang menginspirasi Yang kamu itu siapa? paling menginspirasi itu ya Pak ya, ada Kak Anissa, Kak Faril sama Kak Eca. Terus juga yang baru-baru ini tuh ada Kak Naira. Tapi yang paling menginspirasi itu ada Kak Anissa Pak. Oke. Kenapa kok Kak Anissa? Ya karena Kak Anissa itu ya Pak ya, itu kayak kan kalau dari cerita-ceritanya Pak Nur itu dulu tuh Kak Anissa tuh gini. Wow, ternyata semua orang ini kayak prosesnya itu ada yang lebih susah dari aku gitu, ada yang lebih kayak lebih menantang gitu loh dari aku. Dan Kak Anissa ini bisa bener-bener kayak kuat gitu Pak, menjalani semuanya gitu. Menjalani siksaan. Bener banget. Iya, apalagi kan dulu tuh kayak presenter itu masih baru-barunya, pasti siksaannya itu lebih bertubi-tubi, lebih banyak gitu Pak pastinya Pak. Dan ini keren banget sih Pak. Makanya itu Kak Anissa itu jadi salah satu motivasi saya gitu. Iya, Anissa itu loh, Nat, dari kelas 7 sampai kelas 9 akhir mau lulus itu loh. Iya. Di itu istiqomah. Padahal kamu tahu sendiri kan kalau di presenter itu kan siksaannya begitu kan? Iya, siksaannya sangat banyak. Dan ini ya Pak ya, kalau istiqomah di kelas 9 itu benar-benar sesuatu yang wow banget gitu. Wow Apalagi banget. kan di kelas 9 tuh kan banyak kayak ujian-ujian gitu ya Pak ya. Dan Kak Anissa itu bisa istiqomah itu sesuatu hal yang berbeda. Iya, dia itu banyak sekali juara-juara nasionalnya ya. Iya. Terus di bidang akademik pun dia bisa gitu. Iya, dan wisudawan ini, Pak, terbaik, Nat. bener-bener kayak membuat saya tuh wow, amazing banget sama Kak Anissa ini. Walaupun kayak dia kan pastinya kan Kak Anissa itu tiap harinya nanti dapat tugas, terus juga pasti disuruh-suruh sama Pak Nur, dipanggil-panggil gitu kan Pak biasanya. Iya. Dan itu tuh masih bisa mengejar nilainya gitu Pak, menjadi wisudawan terbaik. Dan nilainya Kak Anissa di bidang akademik itu loh Pak, bisa bener-bener kayak bikin saya itu kayak bener pengen banget gitu loh Pak, jadi Kak Anissa gitu. Oh iya, ya kamu tukar aja Nat. Bener-bener wow gitu. Tukar aja namamu. Kamu Jangan. jadi Anissa. Pasti itu bebannya juga berat Pak. Nanti saya tidak sanggup di tengah jalan ya Pak ya. Iya. Iya. Dan ini loh Nat, mungkin ya pengaruh si dia itu ya. Kembali lagi ke dia. Ya, ketika Dia orang lagi, itu dia sudah punya si lagi. dia, itu pasti akan terganggu. Kadang-kadang terganggu mentalnya Nat. Iya. Terganggu mentalnya itu begini loh. Kadang-kadang sama ibunya ditinggal itu tidak merasa kangen. Tapi kalau sama si dia 5 menit itu Langsung udah kangen. kangen, Ini gitu. kan namanya terganggu mentalnya. Iya benar. Ini mentalnya perlu dipertanyakan nih ya Pak ya kalau seperti itu. Iya, wong jelas-jelas loh. Ibunya itu yang melahirkan, yang merawat, yang menyekolahkan, yang membelikan baju dan lain sebagainya. Ditinggal seminggu loh, kok nggak Iya. kangen? Kalau sama dia 5 menit udah kangen Langsung tuh. kangen. Nah ini ya Pak ya, ini penyakit anak remaja zaman sekarang Pak. Ya. Iya, zaman sekarang tuh ya Pak ya, para remaja itu kan kangennya itu nggak sama orang tua Pak, padahal semuanya itu ya Pak ya masih dari orang tua. Dan saya tuh heran Pak, sedikit heran dengan remaja-remaja di sini di luar sana gitu ya Pak ya. Itu kayak dia tuh kan semuanya ini dari orang tuanya ya Pak ya. Iya. Tapi kenapa lebih mementingkan si dia ini gitu loh Pak. Jadi kayak kan yang lebih penting itu harusnya tuh orang tuanya terlebih dahulu Pak, baru dianya gitu Pak. Dia itu berjasa apa gitu loh. Iya, malah Iya. mengganggu Nat, bukan berjasa Nat. Tapi mungkin ya Pak, bagi beberapa orang itu kayak dia ini lebih penting karena mungkin ya kayak kasih sayangnya lah atau apalah gitu. Kasih sayang halu. Aduh.
Iya kan, kalau sayang itu kan kayak mama kita Nat ya, bangun pagi-pagi, masakin, Ya. bangunin, ngerapi-ngerapi Benar. bajunya, itu sayang. Lah ini loh nggak ngapa-ngapain kan halu itu. Iya ya, nggak ngapa dipikir-pikir juga kayak bener gitu ya. Dipikir-pikir makin mikir jadinya. Iya, halu Nat. Iya bener Pak. Dan ini juga kayak ya udah buat apa gitu loh Pak. Jadi kayak ya ke sekarang itu ya Pak harusnya tuh kayak lebih ini ya Pak, lebih mementingkan yang namanya prestasi, terus kita hargai dulu kerja keras orang tua kita gitu ya Pak, bukan kayak menghargai si dia gitu. Iya. Nat, ngomong-ngomong Nat, sebenarnya hari ini tuh tugasmu Apa? apa namanya itu siaran sama Madana kan. Iya. Nah, karena Madana ini nggak tahu ya Kemana? dia di mana gitu ya. Iya, Dia iya. malah jadi si dia. Gitu loh. Dan kita ini kan spontanitas Nat ya. Spontanitas tanpa direncanakan Iya. dan ketika kita pegang mic ini aja loh, belum tahu kan kita mau ngapa. Iya benar-benar Pak, Nah, benar banget. sekarang ini Pak Nur mau tahu Nat, ini real ya, real ini dari pikiranmu sendiri. Nat, kamu nanti itu pengen seperti apa sih Nat? Nantinya itu waktu Nanti itu kapan? kamu setelah lulus SMP, lulus SMA, nah kamu itu akan meniti jalanmu itu seperti apa nanti itu menuju kesuksesan itu? Nanti itu ya Pak ya, saya tuh sekarang itu lagi pengen, kan saya tuh kayak tiap harinya itu ya Pak, kadang-kadang itu kayak cita-cita saya tuh berubah-ubah setiap hari gitu. Cita-cita saya tuh nggak konsisten itu gitu Pak, tapi kayak tiap hari itu kayak bahkan itu kayak berubah-ubah. Jadi misal hari ini pengen jadi ini, terus besoknya itu beda lagi. Tapi untuk yang sekarang saya tuh akhir-akhir ini ya Pak ya, itu pengen banget untuk jadi kayak wanita karir gitu Pak. Jadi kayak saya tuh lebih mementingkan karir saya gitu Pak. Jadi itu saya tuh termotivasi sama salah satu kayak selebgram gitu, atau sekarang tuh dia itu jadi model Pak. Ini namanya itu dia Linadin, itu bisa dilihat Pak di Google atau dimanapun, itu udah terkenal Pak. Dia tuh kayak model, terus habis itu dia kayak independent woman gitu Pak. Jadi dia tuh semuanya tuh sendiri gitu. Sedangkan biasanya kan kayak kalau cewek ya Pak ya, itu kan masih kayak ngikutin di belakang gitu Pak. Tapi kalau yang si Linadin ini dia tuh bisa berdiri sendiri Pak. Nah itu jadi motivasi saya. Saya juga jadi pengen gitu Pak, jadi kayak independent woman. Jadi kayak semuanya tuh bisa dilakukan sendiri. Baik itu kayak mencari uang itu sendiri, terus juga karir itu juga dia tuh berdiri sendiri. Terus kemudian dia tuh kayak juga di akademiknya tuh bagus Pak. Dia salah satu lulusan Harvard. Nah itu kayak Itu lulusannya Pak Nur dulu itu Nat. Oh Kamu iya, dulu. wow, iya Pak, siap. Kalau Pak Nur Harvard lokalan ya Pak ya, kalau itu internasional. Halu. Iya, haluan aja. Jadi kayak sekarang tuh saya tuh jadi pengen jadi dia gitu Pak, jadi si Linadin ini, karena benar-benar memotivasi banget Pak, bahwa kayak perempuan itu juga bisa gitu Pak, nggak hanya laki-laki aja. Biasanya kan kalau yang seperti itu kan cuma laki-laki gitu ya Pak ya, tapi di sini si Linadin ini dia bisa membuktikan secara langsung bahwa perempuan itu nggak hanya berdiri di belakang gitu Pak. Oke, dan kalau Pak Nur lihat loh Nat ya, kalau Pak Nur lihat itu memang artis-artis itu kan berbeda-beda caranya untuk terkenal, caranya untuk eksis gitu kan. Iya. Kalau Pak Nur Nat ini sangat tertarik ketika ada artis itu yang terkenal, yang eksisnya itu dengan kepandaiannya ya. Iya. Boleh Pak Nur menyebutkan satu nama? Boleh Pak. Nah, yang Pak Nur kagumi itu sekarang ini Choky Sitohang. Siapa tuh Pak? Choky Sitohang itu presenter TV, nanti kamu bisa lihat di YouTube ya. Ya. Dia itu sudah ganteng. Yang dia tonjolkan itu bukan sing koplak-koplaknya ya, tapi dia itu elegan gitu loh. Pinter banget gitu loh. Bahasa Inggrisnya bagus, penampilannya itu menarik, cara berbicaranya itu wis pokoknya wis the best lah. Amazing gitu ya Pak ya. Amazing kayak bener-bener, gitu. Wow, kita melihatnya itu kayak wah kok bisa ya gini gitu. Kok bisa begitu? Nah, nanti Pak Nur itu pengen lihat ketika kamu sudah lulus SMP, SMA, sudah jauh dari Mugaru gitu kan. Iya. Pak Nur pengen lihat kamu itu nanti Jadi apa? eksis, Ya, terkenal, sukses itu dengan kepandaian. Ya. Bukan yang lain gitu loh. Kan Ya. banyak kan sekarang ini kan
ada yang apa namanya itu pengen sukses, pengen terkenal itu dengan cara yang cepat. Iya, kayak buat konten-konten yang nggak jelas gitu ya Pak ya. Yang nggak jelas. Itu juga kayak malah bikin kayak reputasi namanya itu lah Pak. Itu semakin turun sebenarnya. Iya. Walaupun dia itu terkenal, tapi kayak dia nama baiknya itu nggak ada. Nggak ada. Dan itu kan sebenarnya gimana ya? Kalau dilihat terus, ya memang keuntungan bagi dia gitu loh kan, dapat uang. Tapi bagi yang melihat itu kadang-kadang itu wis terkenal enggak, ikut koplaknya, ikut sing sampel-sampelnya itu. Benar-benar. Nah itu Pak Nur nggak mengharapkan seperti itu Nadia. Ya pastinya dong Pak, dan saya juga nggak mengharapkan seperti itu juga gitu. Karena saya itu maunya itu nanti itu saya tuh bisa kayak benar-benar jadi high value gitu loh Pak, kayak punya nilai yang tinggi juga gitu, nggak kayak yang lain-lainnya gitu Pak. Karena kan kalau kita sekarang ini ya Pak ya, value kita rendah pasti kan juga dipandang rendah oleh orang lain. Terus juga kalau misalkan value kita rendah juga, itu pasti kayak kurang dibutuhkan gitu loh Pak sama kayak perusahaan-perusahaan, atau mungkin kayak ya tempat-tempat kerja itu kayak kurang dibutuhkan orang yang bervalue-nya rendah gitu. Iya, dan Pak Nur ini berdoa Nat, siapapun yang pernah masuk di Mugaru ya. Dan terutama ini yang di presenter ya, nanti itu kamu itu nggak akan nyari-nyari uang Nat. Kalian itu nggak akan nyari-nyari uang, tapi uang yang akan nyari kamu. Amin, amin. Itu ya. Amin. Karena ya memang sudah dibangun, dibentuk itu kan dari sekarang Nat. Dan kali ini kita ngomong seperti ini kan proses untuk menuju kesuksesan. Iya benar. Tidak ada langkah ke 1000 tanpa ada langkah pertama, kan begitu kan? Ya, dan kita nggak tahu sekarang ini kita itu sampai tangga ke berapa sih sebenarnya? Iya, kita juga nggak bisa ya Pak yang mengukur proses kita itu nyampe mana, itu nggak bisa. Yang bisa mengukur itu nantinya ketika kita sudah benar-benar sukses, ketika kita udah benar-benar menemukan jadi diri yang sebenarnya gitu Pak, baru kita bisa mengukur, oh ternyata dulu itu aku itu nyampe segini, dulu itu aku nyampe segini. Jadi kayak kita tuh baru tahu hasilnya nanti ketika kita sudah memuainya gitu. Iya, dan ini Nat, kalau Pak Nur melihat sekilas ya, kelihatannya kita ini sudah agak jauh sih Nat jalannya Nat. Langkahnya ini kan sudah agak jauh kan ya? Ya bener ya? Iya benar-benar. Sudah saya agak juga jauh. Udah lumayan jauh ya Pak ya, ngerasa dari dulu kelas 7 itu udah kayak benar-benar kalau kelas 7 itu rintisan awal Pak. Jadi kayak masih kayak capek-capeknya, terus juga masih kayak bingung-bingungnya waktu kelas 7 ini. Dan waktu kelas 8 ini alhamdulillahnya udah mulai kayak udah kerasa, oh ternyata dulu kelas 7 itu nyampe segini kemampuanku. Terus sekarang udah mulai berkembang lagi dan lagi gitu. Oke, wah seru banget ini Nat, ngobrol sama kamu ini Nat. Benar-benar Dan Pak. nanti kita jangan sampai capek Nat ya. Kita akan terus membuat konten-konten yang inspiratif, bukan konten-konten sampah gitu kan. Benar, harus. Dan kita harus latihan untuk menuju yang terbaik. Ya dong Pak, pastinya dong Pak. Soalnya kan kita juga percuma ya Pak ya kalau misalkan kita latihan terus tapi kita nggak pengen jadi yang terbaik gitu. Jadi kayak nggak akan ada motivasinya gitu Pak. Jadi kayak hasil dari latihannya ini juga separuh-separuh gitu. Oke, Nat, terakhir Nat. Ya. Hari Minggu besok itu kan kamu mau lomba ya, dan lawanmu itu kan sebenarnya partnermu sendiri gitu loh ya. Iya. Ya lawanmu itu kan Amara ya. Iya. Gimana? Kamu berani ngelawan Amara? Pastinya harus berani dulu dong Pak. Soalnya kan kita juga kita melawan seseorang itu ya harus berani dulu ya Pak, harus yakin dulu, harus pede dulu, biar kalau misalkan ya kita itu kayak takut di awal gitu ya Pak, nanti tuh kita itu bakalan kayak takut sendiri, bakalan kayak nggak bisa berkembang Pak kalau misalkan kita takut di awal gitu. Dan kita tuh harus yakin, harus pede dulu, intinya itu. Oke, kalau ada Amara ini yang nonton video ini, kamu mau bilang apa? Mau bilang Kak Amoy gantian ya Kak, soalnya kan dulu kan Kak Amoy udah kayak udah melejit gitu, jadi kayak sekarang gantian saya ya Kak ya. Apalagi kan sekarang kan Kak Amoy udah kelas 9, sudah seniornya, sudah tua. Ya sudah tua. Jadi kasihanilah yang muda-muda ini juga gitu. Iya, Nat. Ini kok malah jadi pengen ngobrol lagi. Seberat apa sih Amara itu? Kalau menurut saya ya Pak ya, Kak Amoy itu lumayan berat Pak. Iya, jadi kayak bahkan waktu lomba-lomba itu ya Pak,
Kak Naira dulu urutannya ya Pak, urutan nilainya itu ya Pak. Kak Naira dulu baru saya gitu. Dan itu kayak membuat gemes gitu. Gemes banget Pak gitu. Kok bisa ya? Kok mesti Kak Amara dulu yang di atas gitu Pak, baru saya gitu. Iya, berarti Amara ini memang berat Nay ya? Iya, benar. Itu. Memang berat ya. Iya. Kalau Pak Nur itu memandang Amara itu memang berat. Iya, mungkin kalau Amo yang lihat video ini ya, Nay, jangan kamu anggap ringan Nadifa ya. Ini kamu harus berhati-hati ini. Kamu harus berhati-hati, kamu harus bekerja, belajar ekstra karena ini lawanmu nggak main-main nih. Ini yakin bisa mengalahkan kamu ya. Kamu jangan tenang-tenang aja turu ae Nay. Ini ada Nadifa ini mau mengalahkan kamu ini. Iya Pak. Oke Nat, terima kasih Nat. Oke, siap sama-sama Pak.